Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Nurma Nabila dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi dengan NIM 070106220004. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian tasawuf, pesantren, dan modernitas. Yang pertama yaitu pengertian tasawuf. Tasawuf adalah upaya seseorang untuk mengisi hatinya dengan hanya mengingat Allah. Ini adalah landasan ajaran al-hub atau cinta ilahi yang muncul. Selain itu, tasawuf adalah cara untuk memasuki pintu Allah dengan mengikhlaskan pengabdian sepenuhnya kepada Allah dan menetapkan aturan yang dapat membantu manusia mencapai ma'rifatullah-Nya. Jadi, tasawuf adalah aturan untuk berakhlak mulia, menerangi nafsu syahwat, membersihkan dan mempertinggi rohani untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah dan mencari ridhonya. Selain itu, tasawuf berasal dari kata suf yang berarti kain wol. Mengapa dimaknai sebagai kain wol? Karena merujuk pada kesederhanaan jubah yang dipakai oleh kaum ascetik muslim. Secara terminologi, tasawuf diartikan sebagai ilmu untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan membangun zahir dan batin. Selanjutnya yaitu pengertian pesantren. Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan atau lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang secara bertahap dengan situasi dan kondisi tertentu, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, pada awalnya pesantren ini hanya menerapkan sistem pendidikan salafiyah yang biasa disebut dengan pendidikan tradisional, yakni dalam bentuk sorogan, bandongan, atau wetonan. Nah, sebagai lembaga pendidikan agama atau yang biasa disebut Afaqubidin, sosial keagamaan dan penyiaran agama dengan cara ajarannya fikih sufistik, lengkap dengan orientasi ukhrawinya. Tetapi sejak awal abad ke-20, ilmu-ilmu pengetahuan umum telah mulai memasuki pesantren. Dan sejak tahun 1070-an, latihan-latihan keterampilan dalam berbagai bidang mulai dikembangkan. Selanjutnya yaitu pengertian modernitas. Modernitas berasal dari kata modern yang maknanya adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan kehidupan di masa kini. Lawan kata modern adalah kuno, yaitu segala sesuatu yang berurusan dengan masa lampau. Jadi modernitas adalah pandangan yang dianut untuk menghadapi masa kini. Selain sifat pandangan, modernitas ini juga merupakan sikap hidup yang dianut dalam menghadapi kehidupan di masa kini. Nah, karakteristik umum modernitas ini menyangkut pada aspek-aspek sosiodemografis masyarakat dan sosiodemografi sendiri yang digambarkan dengan istilah gerak sosial atau social mobility. Artinya suatu proses atau unsur-unsur sosial ekonomis dan psikologis mulai menunjukkan peluang ke arah pola-pola baru melalui sosialisasi pola-pola perilaku. Kemudian dari aspek struktural organisasi diartikan sebagai unsur-unsur atau norma-norma kemasyarakatan yang terwujud apabila manusia mengadakan hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, perubahan struktural ini menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan, norma-norma, lapisan sosial, hubungan-hubungan, dan sebagainya. Sehingga modernitas ini adalah suatu perubahan sosial yang kompleks yang menyangkut proses disorganisasi, problem-problem sosial, konflik antar kelompok, hambatan-hambatan terhadap perubahan, dan sebagainya. Dalam mengartikan modernitas ini, banyak keragaman yang berbeda pendapat. Pertama yaitu hubungan tasawuf dengan pesantren. Selain diajarkan dengan riyadhah, ada pula ajaran tirakat pada pondok pesantren. Nah, tirakat di sini bermakna yang pertama yaitu tirakat sebagai jalan untuk mencapai tujuan pendidikan atau bermakna thariqah. Yang kedua yaitu tirakat dengan makna meninggalkan. Nah, maksudnya di sini meninggalkan urusan duniawi untuk mencapai tujuan akhirat.
Dari makna tirakat yang kedua, implementasinya yaitu tirakat dalam tasawuf mampu menghasilkan santri yang zuhud. Tirakat dalam tasawuf merupakan ajang latihan mengendalikan hawa nafsu, sehingga santri diajarkan untuk terbiasa meninggalkan kenikmatan-kenikmatan duniawi melalui tirakat. Harapannya santri tersebut memiliki sifat yang istiqomah, qanaah, warok, serta zuhud. Yang kedua yaitu hubungan pesantren dengan modernitas. Nah, pembaruan di pesantren tidak hanya perubahan pada kurikulum, melainkan juga penyediaan sumber daya yang berkualitas. Metamorfosis dalam pesantren terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu kurikulum yang menekankan pada 3 hal juga, yaitu nilai religius, tasawuf, serta ilmu keislaman. Yang kedua yaitu metamorfosis pada metode, di mana di sini menggabungkan metode tradisional dengan metode modern tanpa mengurangi ruh atau karakter pesantren. Yang ketiga yaitu metamorfosis sumber daya manusia sebagai pengajar yang profesional sebagai kebutuhan zaman. Selanjutnya yaitu tantangan modernitas pada pesantren. Terdapat tantangan yang perlu dihadapi baik tantangan internal maupun eksternal. Di sini contohnya tantangan internal yaitu kurikulum pembelajaran. Kurikulum yang terlalu kaku dan terpaku pada kitab kuning seringkali dianggap kurang relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Pesantren memerlukan untuk memperkaya kurikulum dengan memasukkan mata pelajaran umum seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahasa asing agar para santri mampu bersaing secara global. Yang selanjutnya yaitu tantangan eksternal. Di sini tantangan eksternalnya terjadi pada perkembangan teknologi informasi yang menjadi tantangan tersendiri. Pesatnya perkembangan teknologi digital memberikan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap berbagai informasi, termasuk informasi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, di dalam pesantren perlu mengembangkan strategi dakwah digital untuk menghadapi tantangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.